Terima kasih dan selamat datang di channel saya. Dalam video ini saya akan berbagi pengalaman menurunkan berat badan 6,5 kg dalam waktu 2 minggu. Minggu pertama saya berhasil menurunkan berat badan 4 kg dan minggu kedua saya berhasil menurunkan berat badan 2,5 kg. Sehingga dalam 2 minggu total penurunan berat saya adalah 6,5 kg. Sejak COVID melanda Indonesia bulan Maret yang lalu, saya telah mengalami kenaikan berat badan sampai melebihi 10 kg. Hingga akhirnya pada akhir bulan Agustus saya bertemu dengan teman-teman kantor, dan teman-teman kantor begitu kaget dengan kegemukan saya, dan candaan-candaan teman-teman itulah yang akhirnya membuat saya bersemangat untuk menjalankan program penurunan berat badan. Baiklah, berikut ini saya sampaikan video-video perubahan fisik saya, terutama penurunan kelebihan lemak pada perut ini selama saya mengikuti program penurunan berat badan. Kegemukan dan timbunan lemak di perut setidaknya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah kelebihan makan, dan yang kedua adalah kurangnya berolahraga, dan yang ketiga adalah berkurangnya hormon-hormon metabolisme kita seiring dengan pertambahan usia. Oleh karena itu, dalam 2 minggu saya melakukan program penurunan berat badan. Yang saya lakukan adalah diet dan gerak badan. 2 hal yang tentunya sudah sangat umum bagi teman-teman semua. Lantas, apa yang ingin saya share melalui video saya ini? Yang ingin saya share adalah cara melakukannya. Diet yang saya lakukan adalah diet yang tidak mengintimidasi diri, diet yang tidak menyiksa diri. Saya masih bisa makan apa saja, hanya mengatur kapan saya bisa makan dan kapan tidak. Demikian juga olahraga, saya hanya melakukan olahraga ringan yang tidak perlu waktu khusus untuk melakukannya. Saya bisa melakukan olahraga ringan itu selagi saya melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Baiklah, berikut ini adalah rekaman-rekaman diet dan olahraga yang saya lakukan selama 2 minggu menjalankan program. Minggu pertama saya melakukan diet, saya melakukan dengan agak ketat. Saya hanya makan makanan yang direbus atau makanan yang ditim. Dan saya juga menghindari semua makanan manis, baik itu gula dan buah-buah yang berasa manis. Buah-buahan yang saya makan hanyalah apel, kemudian pir, dan timun. Secara umum yang saya makan pada pagi hari adalah telur rebus dan kemudian minum air putih sebanyak-banyaknya. Siang hari saya bisa makan nasi dengan jumlah yang tidak banyak. Kemudian sayur juga tidak banyak, hanya secukupnya, dengan lauk bisa ikan laut, kemudian telur ataupun tahu. Sedangkan sore hari saya tidak makan nasi dan saya hanya makan sayuran dengan salah satu lauk yang telah saya sebutkan sebelumnya. Selama diet ini saya tidak makan tempe sama sekali. Walaupun tempe sama-sama dibuat dari kedelai seperti halnya tahu, tapi dalam hal diet saya berpikiran tempe dan tahu berbeda. Karena tahu kaya akan protein, sedangkan tempe kaya protein tapi juga tinggi di dalam kadar karbohidratnya.
Jadi saya tidak makan tempe pada minggu pertama ini. Selanjutnya buah-buahan seperti apel, timun, dan pir saya gunakan untuk pengisi perut ketika saya merasa lapar di sela-sela jam makan tersebut. Pada akhir minggu pertama, hari Sabtu dan hari Minggu, saya libur dari diet. Oleh karena itu, itulah yang saya katakan bahwa diet saya adalah diet yang tidak mengintimidasi diri. Saya bisa makan apa saja yang saya inginkan dan yang saya tidak bisa makan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu siang. Jadi karena hari Sabtu dan Minggu adalah hari berkumpul dengan keluarga, saya tidak ingin tetap diet dan itu akan mengganggu suasana kumpul-kumpul dengan keluarga. Oleh karena itu, saya makan apa saja yang saya inginkan selama saya tidak makan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu siang. Sebagai contoh, inilah makanan yang saya makan di hari Sabtu sore. Yang pertama adalah ayam geprek. Ayam geprek dikonsumsi dengan nasi juga, dengan sambal, karena saya memang suka dengan sambal yang pedas-pedas. Kemudian pada Minggu pagi ini saya mengkonsumsi nasi pecel dengan lauk tempe, lauk tahu, dan juga ayam. Kemudian pada siang harinya saya mengkonsumsi sate kambing dengan nasi. Dan sore harinya sebagai penutup makan malam sebelum saya melakukan diet untuk keesokan harinya, saya makan ayam oven dengan nasi. Selanjutnya Senin pagi saya melakukan diet untuk minggu yang kedua. Menu makan untuk minggu yang kedua hampir sama dengan minggu yang pertama. Hanya perbedaannya adalah kalau minggu pertama saya mengkonsumsi makanan yang semua direbus dan ditim, tetapi pada minggu kedua ini saya sudah mengkonsumsi makanan yang digoreng. Jadi kadang sarapan pagi saya menyiapkan telur, bukan lagi telur rebus tapi omelet telur. Makan siang juga dengan bandeng goreng ataupun ikan laut goreng yang lain. Jadi pada prinsipnya pada minggu kedua ini saya sudah mengkonsumsi makanan gorengan dan juga saya mengkonsumsi buah-buah yang berasa manis yang pada minggu pertama tidak saya konsumsi. Contohnya adalah jeruk, kemudian anggur, dan juga semangka dalam jumlah yang terbatas, dalam jumlah yang tidak berlebihan. Pantangan saya selama 2 minggu menjalankan diet ini adalah keripik. Saya tidak menyentuh keripik sama sekali, walaupun itu adalah kesukaan saya sebelumnya. Karena teman-teman juga tahu bahwa keripik itu beratnya hanya 1/5 dari bahan segarnya. Jadi kalau kita mengkonsumsi keripik kentang 100 gram, itu sama saja kita mengkonsumsi kentang segar atau kentang rebus sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Saya telah membuat semua catatan makanan yang saya konsumsi, minuman yang saya konsumsi selama 2 minggu saya menjalankan program ini di sini. Oleh karena itu, sebentar lagi akan saya upload dan silakan teman-teman subscribe channel saya ini agar saat kami mengupload nanti teman-teman langsung mendapatkan notifikasinya. Gerak badan yang saya lakukan adalah gerak badan ringan yang total saya melakukannya 1 jam setiap harinya. Gerakan-gerakan badan itu adalah jumping jack, kemudian yang kedua adalah lari kecil di tempat. Berikutnya gerakan lain yang saya lakukan adalah jalan cepat di tempat. Dan gerakan yang paling sering saya lakukan adalah jalan cepat di tempat dengan memilih tubuh bagian atas ke kiri, tubuh bagian bawah ke kanan, begitu sebaliknya. Kurang lebihnya seperti tampak pada stiker berikut ini. Kapan saya melakukan olahraga? Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa saya tidak meluangkan waktu khusus untuk berolahraga. Saya melakukan olahraga selagi saya melakukan aktivitas yang lain. Yang sering saya lakukan adalah bangun tidur pagi, saya di kamar sambil melihat YouTube. Dan kemudian melihat film komedi atau film drama atau informasi apapun dari YouTube. Dan saya melihat YouTube sambil saya melakukan olahraga.
Sering tanpa terasa saya sudah di depan YouTube sambil melakukan olahraga lebih dari 1 jam. Ini yang paling sering saya lakukan untuk saya berolahraga. Saya juga sering melakukan olahraga di dapur. Karena pekerjaan dapur tidak selamanya menuntut kita bekerja terus-menerus. Kadang kita menunggu suatu proses, menunggu yang kita masak menjadi matang. Dan selama menunggu itulah waktu yang baik untuk kita melakukan olahraga. Sehingga kita di dapur, kita tetap bisa masak dan kita juga bisa berolahraga. Olahraga juga saya lakukan ketika saya menonton TV. Saya tidak terlalu sering menonton TV, tetapi sekali saya menonton TV seperti acara Animal Planet, saya bisa menghabiskan waktu 1 jam lebih. Oleh karena itu, daripada saya hanya duduk sia-sia di depan televisi, maka saya melihat acara televisi sambil melakukan olahraga. Dan ini adalah waktu yang tidak sia-sia bagi saya untuk melihat televisi, tetapi kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh kita. Pekerjaan berkebun, siram-siram taman misalnya, itu adalah juga waktu yang baik untuk olahraga bagi saya. Karena minimal dalam 1 minggu kita 2 kali menyiram taman kita, dan sekali menyiram tidak kurang dari 15 menit. Jadi sambil menyiram tanaman, menyiram taman, kita bisa melakukan olahraga. Kalau kita mempunyai kesempatan keluar rumah dan kemudian kita bisa berolahraga, itu adalah saat yang paling bagus dan paling menyenangkan. Karena kita melakukan olahraga, kita mendapatkan suasana baru dan juga mendapatkan kesegaran udara. Tetapi saya selama 2 minggu juga hanya sekali melakukan olahraga outdoor ini. Bagaimana dengan bersepeda? Saya tidak pernah bersepeda selama 2 minggu melakukan program penurunan berat badan. Bagi saya, bersepeda tidak menurunkan atau menghilangkan lemak perut ini secara cepat. Karena bersepeda hanya menggerakkan tubuh bagian bawah dan tidak menggerakkan tubuh bagian atas, apalagi tangan, karena tangan hanya memegang stang sepeda kita. Oleh karena itu, saya lebih suka melakukan olahraga dengan jalan kaki, jalan cepat, maupun dengan lari-lari kecil daripada bersepeda. Baiklah, itulah olahraga ringan yang saya lakukan selama 2 minggu menjalankan program penurunan berat badan. Yang perlu saya ingatkan untuk teman-teman adalah sebelum kita melakukan olahraga, sebaiknya kita melakukan peregangan. Misalnya, tangan berusaha menyentuh lantai dengan lutut yang tidak terlipat. Demikian juga peregangan yang lain kita bisa melakukan dengan tangan didorong ke atas dan ditahan untuk beberapa saat, kemudian kita lakukan berkali-kali atau berulang-ulang untuk menghindari cedera selama kita berolahraga. Hal lain yang perlu juga saya sampaikan pada teman-teman adalah saya tidak pernah melakukan jumping jack dalam waktu yang lama. Maksimal dalam 1 hari saya hanya melakukan 10 menit jumping jack. Karena jumping jack itu adalah olahraga yang sangat berat. Apalagi bagi teman-teman yang mempunyai berat badan berlebih, maka lakukanlah jumping jack itu dengan lompatan-lompatan ringan saja dan jangan dilakukan juga dalam waktu yang terlalu lama setiap harinya. Terima kasih telah menyaksikan video saya sampai selesai. Dan apabila video ini ada manfaatnya bagi teman-teman, silakan di like, diberi komentar di bawah ini, dan juga di-share kepada teman-teman yang lain. Pada saat ini adalah minggu ketiga saya melakukan program penurunan berat badan. Dan pada akhir minggu keempat, saya akan mengupload lagi di YouTube untuk berbagi pengalaman berapa total penurunan berat badan saya selama 4 minggu melakukan program. Untuk itu silakan di subscribe channel saya ini sehingga teman-teman akan segera mendapatkan notifikasi setelah saya mengupload video yang akan datang. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.